Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar tentang database. Secara umum, aplikasi yang berbasis web itu bisa banyak data yang kita bisa gunakan ya, seperti Postgres ya, MariaDB, kemudian ada juga SQL ya, ada juga MySQL ya. MySQL merupakan salah satu aplikasi database yang paling populer saat ini. Ya, kalau kita lihat hampir di setiap project ya pembuatan website dia sangat menggunakan MySQL. Popularitas MySQL tidak hanya karena gratis ya. Di sini ada dia sifat open source, juga karena MySQL merupakan salah satu aplikasi standar dalam pengembangan web. Ya, yang dia dikolaborasi bersamaan dengan server Apache dan bahasa pemrograman PHP. Ya. MySQL merupakan salah satu aplikasi RDMS ya, atau Relation Database Management System, yaitu aplikasi database yang menggunakan prinsip relasional. Ya. Relasi ini adalah istilah dalam relational database, tapi kita lebih familiar dengan menyebut sebagai tabel. Gitu ya. Seyogianya, tabel memiliki kolom dan baris. Dalam relational database, kolom disebut atribut, sedangkan baris disebut sebagai record. Nah itu dua ya. Jadi yang kita sebut record itu adalah baris, ini baris 1, baris 2, baris 3 itu record. Sedangkan field itu adalah kolom. Field 1, field 2 ini nanti menjadi nama variabel di dalam membuat aplikasi ya. Nah untuk mengaktifkan sum saya pikir sudah kita tahu semua ya, tinggal kita klik aja Apache start dan MySQL start. Oke. Sedangkan untuk mengaktifasinya kita klikkan aja localhost /php myadmin atau langsung aja nanti seperti ini untuk mengaktifkannya ya. Jadi kita sekarang aktifkan MySQL-nya. Klik aja localhost gini, nah klik php myadmin seperti ini. Nah inilah disebut sebagai MySQL. Oke. Berikutnya kita lihat lagi bagaimana kita membuat database. Jadi membuat database nanti di MySQL PHP myadmin tinggal kita klik database baru kita buat namanya. Contoh misalnya kita buat database-nya namanya akuntansi gitu ya. Nanti kita praktekkan ini. Ini membuat tabelnya kita buat TBL. Jadi tabel kita simbol dengan TBL. TBL underscore apa gitu ya. Jadi TBL nilai, ya, TBL mahasiswa dan seterusnya gitu ya. Kita buat contohnya, kita aktifkan sum-nya tadi ya. Cek dulu sum-nya udah aktif belum ya. Sum-nya. Nah ini sum-nya udah aktif ya. Nah sekarang tinggal kita klik di sini, nah localhost tadi, klik php myadmin ya. Kita pilih di sini database nih. Nah, sebelum kita mencoba utak-atik ini, Anda juga bisa merubah bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kita klik sini bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini berubah nanti otomatis dia ya. Ini pengguna ya. Jadi variabel gitu. Ya. Jadi biar familiar ya juga bisa menggunakan English ya. Oke. Nah, untuk membuat database kita klik ini database. Klik sekali, kita buat namanya. Misalnya kita buat namanya coba gitu ya. Coba data gitu atau coba saja ya. Coba kita klik create. Nah, data coba disimpan di sebelah ini. Nah, ini kiri, yang sebelah kiri. Nah, di situ ada coba. Nah, ini tadi ya. Nah, coba. Ketika kita mengklik coba, maka di sini belum ada tampil tabel. Kita bisa membuat satu tabel akun satu misalnya. TBL akun 1. Kita buat lainnya ada 3 number kolomnya. Fieldnya ada 3. Klik 3. Kita go. Nah di situ kita isi. Yang pertama kita buat ID. ID ini bertipe integer. Kita pilih integer. Kemudian panjangnya kita kosongkan aja atau kita bisa isi 1 aja ya. Kemudian di sini kita buat dia nilai indeksnya primary. Oke, kemudian kita pilih AI. A underscore ini adalah auto increment. Jadi nanti nilainya otomatis ditambah terus tanpa kita mengetikkan nilainya ya. Dia otomatis langsung membuat sendiri. Kemudian sini kita pilih ketik kode akun, nama filenya, kode akun 1 gitu. Tipenya integer boleh, kita buat 1 aja. Kemudian yang ketiga nama akun. Oke, nama akun 1 gitu ya. Kita buat tipenya varchar. Ya, kita buat nilainya 30 misalnya. Oke.
Nah, selesai itu tinggal kita klik save. Nah, ini berarti kita sudah membuat tabel akun 1. Isinya apa? Tinggal kita klik browse. Isinya masih kosong. Nih. Oke, kita lihat strukturnya. Nah, ini berarti ID tipe datanya integer, dia itu extra auto increment dan dia masuk dalam primary. Oke, kata kunci tadi masuk primary. Kemudian nama yang kedua, field kedua, kode akun 1, integer juga 1. Kemudian yang ketiga, nama akun 1, varchar 30. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, sekarang bagaimana kita menambahkan data ke dalamnya? Nah, ini saya buat aja satu, ya. Insert di sini. Insert, kita buat. Nah, ini tadi kan ID ya. Kita kosongkan aja. Karena ID tadi auto increment. Kemudian kode akun 1 kita buat 1. Nah, berarti kode akun 1 kan Aktiva ya. Aktiva, kita ketik go. Nah, ini berarti kita sudah mengetik satu data. Lihat, ketika kita mengetikkan go, maka muncul perintah di atas ini. Nah, ini sebenarnya nanti yang kita gunakan di dalam PHP, perintah ini. Jadi bisa aja dikopikan nanti kita coba ya. Kita kopikan ini, kita jalankan, pasti dia juga menambah satu row. Jadi dia menambah satu baris. Coba kita lihat hasilnya tadi. Kita dengan cara klik browse. Nah, ini lihat. Ya, kode akun 1 kodenya, nama akunnya adalah Aktiva. Oke. Kalau kita edit gimana? Tinggal klik edit sini. Oke, kita nambah yang kedua misalnya. Kita nambah kedua dengan cara, tadi belum di copy ya. Oke, sekarang kita nambah yang kedua dulu segini. Kita kedua, kewajiban. Ya, yang kedua kewajiban go. Nah, sekarang kita copy aja ini. Ini kita copy, Ctrl C gitu. Nah, sekarang kita cek dulu. Udah 2 kan? Sekarang tinggal kita isi 3 misalnya. Dengan cara bukan menggunakan insert, tapi menggunakan SQL. Nih. Klik SQL. Nah, di sini tinggal kita pastekan aja yang tadi. Nih. Tapi kita ganti sini angkanya. 3 pendapatan gitu ya. Misal gitu ya. Nah, ini tinggal go. Kita lihat hasilnya di browse. Nah, udah 3 tuh. Ya. Nah, ini bukan pendapatan di sini. Ya, bukan pendapatan, tapi modal misalnya gitu kan. Nah, berarti tinggal kita edit. Klik edit, ganti modal misalnya. Baru go lagi. Nah, perhatikan, ini adalah perintah update yang di atas. Ini bisa kita copy nanti digunakan di PHP, sama aja perintahnya gitu ya. Oke, jadi cara-caranya nanti dengan seperti ini bisa kita replikasi ke dalam PHP. Oke. Nah, itu tadi cara membuat database. Kita juga sudah membuat tabel akun 1. Nah, sekarang bisa nggak kita buat tabel akun 2? Bisa. Kita klik coba lagi. Kita klik lagi ini tabel kan, kita ketik sini. TBL akun 2 misalnya. Sini misalnya kita butuh 4 field, go. Nah, berarti di sini ID gitu ya. ID integer 1. Kita buat lagi di situ primary, auto increment gitu. Kemudian di sini kita buat kode akun 1-nya dulu kan. Biar nanti relasinya ada kode akun 1-nya apa, 1 juga kita buat. 1 di sini, 1 di sini juga 1. Kemudian kode akun 2 ya. Kode akun 2 1 juga atau 2 boleh ya. Kemudian nama akun ya. Nama akun 2-nya apa gitu. Kita buat varchar. Varchar kita buat misalnya 30. Nah, simpan lagi. Berarti dalam satu database coba kita sudah memiliki 2 tabel akun. Ya, di sini ini akun 1 isinya ini, sedangkan akun 2 masih kosong. Oke. Jadi nanti di sini kita gunakan MySQL untuk tempat penyimpanan data. Ya. Sampai sini bisa ya dulu ya. Nah, untuk menghapus tinggal klik aja drop nih. Itu drop itu menghapus tabelnya. Tapi kalau kita menghapus record, misalnya gini ya. Ini record ya, kita mau hapus nih. Yang ketiga, tinggal klik aja sini baru pilih delete. Nah, perintah delete ini pun berlaku di PHP nanti. Kita tinggal copy gitu, pindahkan ke PHP, udah jadi gitu ya. Dia akan menghapus juga. Oke. Nah, sekarang kita hapus aja ini ya. Oke.
Nah, selesai sampai sini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke slide. Nah, jadi ini tadi kalau kita masukkan cara contoh menggunakan aplikasi SQL seperti ini ya. Nah, ini sama aja. Ini adalah ID, isinya adalah kosong. Kenapa? Karena dia auto increment. NIM ini, NIM-nya, namanya adalah Tesa ini dan alamatnya adalah Cilebendi. Seperti itu ya. Jadi itu cara mengisi, oke? Nah, SQL itu nanti kita akan bahas secara umum, ada 3 secara kelompoknya. Data definition language, data manipulation language, dan data control language ya. Jadi tadi kita udah bisa membuat database ya. Kemudian kita juga bisa meng-create tabel seperti ini atau dengan cara yang kita praktekkan tadi ya. Nah, drop itu adalah fungsinya untuk menghapus ya, menghapus database, bisa seperti ini perintahnya. Kemudian alter itu adalah memiliki banyak manfaat, terutama merubah dan mengganti struktur tabel. Perintah alter table penggunanya sedikit lebih sulit ya, karena dia bisa agak panjang gitu ya. Bentuk umumnya seperti ini. Karena alter itu bisa digunakan untuk merubah ya. Alter table merupakan perintah dasar untuk mengubah tabel. Nama tabel merupakan nama tabel yang dimodifikasi, sedangkan option itu adalah pilihan sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk perintah dari alter ini ya. Nah, beberapa option yang ada di alter itu adalah bisa menambah field, add gitu, bisa add primary, kita menambahkan primary key-nya. Kemudian kita juga change, bisa merubah nama field lama ke nama baru, berarti rename field ya. Kemudian kita bisa modify nama field dengan tipe data tertentu dan menghapus field. Kemudian juga bisa merubah nama ya, nama table ke nama yang baru. Oke. Nah, sebenarnya contoh penggunaan alter table kita buat seperti ini. Alter table ini perintahnya adalah untuk menghapus NIM yang ada di tabel akun. Contoh berikutnya, alter table. Perintah ini menunjukkan bahwa kita menambah satu field pada tabel AKN dengan nama status dengan tipe data varchar 10. 10 itu 10 karakter maksudnya. Oke. Ini data manipulation language. Tadi udah kita bahas sedikit, insert into. Ini nama fieldnya apa, nilai field satunya apa. Nama field 2-nya ini, nilai field 2-nya apa. Nama field KN-nya ini, nilai fieldnya apa. Jadi ini nama tabel yang kita insertkan apa gitu kan. Field ke 1, value-nya apa. Nah, di sini. Ya, cara penulisannya misalnya gini. Insert into table mahasiswa, ID. Dia kena ID tadi auto increment, otomatis ya kosongkan aja. NIM, nilai NIM-nya ini gitu. Value-nya ya. Nama value-nya adalah ini. Alamat value-nya adalah ini gitu ya. Jadi dibuat dengan kutip 1 ya. Begitu juga untuk field dan value. Oke. Update ini berusaha untuk mengedit sebuah record. Jadi namanya perintahnya update nama tabelnya apa. Jadi yang kita nama tabelnya tentukan, baru kita set nama field 1 itu dengan nilai field 1. Nah, tapi dia harus memenuhi kondisi tertentu. Misalnya yang ID-nya sama dengan 1 misalnya. Ya. Berarti nanti yang diupdate itu, yang diedit adalah nama field sesuai ini yang dengan ID-nya adalah ID 1. Jadi perintah update dapat mengubah data dari satu atau beberapa kolom sekaligus. Namun antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Kondisi ini berfungsi sebagai filter agar MySQL mengetahui baris atau record data mana saja yang akan diubah. Ya, jadi nanti kita coba lihat prakteknya. Oke. Data manipulasi language itu ada delete, ada ini delete ini kan menghapus ya. Jadi kita menghapus nama book tabel ini, NIM bisa gitu ya. Delete from nama tabelnya apa dengan kondisinya apa, kriterianya apa gitu. Kemudian select ini adalah untuk memilih atau menampilkan nama tabel ya dari sebuah database, perintahan seperti ini. Select bisa kita sebut nama fieldnya langsung atau nama kolom. Atau bisa juga kita buat nanti tanda bintang, select bintang gitu. Berarti semua field dipilih. Nah, kalau kita sebut namanya ya berarti misalnya select nama gitu ya. Gitu. Nama tabelnya dari apa gitu. Jadi
sama aja sebenarnya. Tapi kalau kita milih semua, tinggal kita ketik select gitu, bintang from. Nama tabelnya apa gitu, nama tabelnya. Oke. Kemudian dengan kondisi apa? Kalau diperlukan sebuah kondisi. Contoh select misalnya gini, select bintang from table akun 1. Berarti ambil semua field yang ada di table akun 1. Tanda ini menunjukkan bahwa memilih seluruh nama field dari tabel akun 1. Kita bisa juga memilih beberapa field saja, contoh select. Kode akun diambil, debit diambil, kredit diambil dari tabel transaksi. Nah, berarti nggak semua. Kalau dengan tanda bintang berarti ini semua ya. Ini semua kita ambil. Kita memilih select from tabel akun 1 dengan kondisi kode akunnya sama dengan 5. Berarti dia menggunakan kondisi where. Ya. Nah, pilih seluruh nama kolom field dari tabel akun 1 di mana kode akunnya sama dengan 5. Ya. Nah, kita menggunakan query. Kita akan langsung nanti menggunakan ini di PHP ya. Nah, sebelum menggunakan mungkin yang harus kita pelajari dulu adalah fungsi koneksi ya. Fungsi koneksi untuk menghubungkan ke server gitu, kita harus menggunakan MySQL Connect. Nah, ini kita menghubungi server ya. Jadi nanti di PHP-nya kita tinggal buat perintahnya MySQL Connect. Ya, jadi fungsi ini berfungsi untuk login ke dalam MySQL server ya. Sedangkan fungsi MySQL Connect ya, membutuhkan 3 argumen dengan mengembalikan nilai fungsi berupa variabel koneksi ke MySQL. 3 variabel argumen itu mana yang ini? Ada hostnya apa, usernya apa, passwordnya apa. Nah, itu paling tidak harus ada ya. Oke, nah ini nanti dibaca apa yang maksudnya. Ini variabel connect kita buat. Nah, kemudian hostnya, nilai host ini diisi dengan alamat komputer di mana MySQL server berjalan. Sedangkan user adalah nama user MySQL. Umumnya ini root ya. Dia ada di root. Kemudian passwordnya kalau sum biasanya yang belum kita edit itu biasanya kosong passwordnya. Tapi kalau udah kita buat ya berarti harus isi passwordnya ya. Contohnya seperti ini. Ini memilih database. Nah, nanti sambil kita praktekkan ya, kita pahami ya. Nanti ini materinya kita kirim. Perintahnya adalah MySQL select DB ya. Paling tidak dia memiliki nama 2 parameter, yaitu nama database-nya apa dan koneksi servernya apa. Ini koneksi yang tadi ya. Nah, ini kita buat aja connect gitu. Oke, contohnya seperti ini. MySQL connect DB, database-nya akuntansi, variabel koneksinya adalah connect. Sedangkan ini MySQL query. Nah, yang paling penting di dalam MySQL adalah query. Ya, itu harus diingat seterusnya ya. Query. Nanti kita lihat contoh penggunaan query ini ya. MySQL query, parameter pertama dari fungsi MySQL query, kita harus menuliskan query MySQL. Query tersebut selanjutnya akan dikirim kepada MySQL server untuk diproses. Argumen ini umumnya harus bertipe string dan mengikuti aturan penulisan string. Seperti contoh misalnya select from table akun. Tanda asterisk ini ya, asterisk ini berguna untuk memilih seluruh field di dalam tabel database seperti yang tadi sebelumnya kita udah jelaskan ya. Ini contoh ya. Nanti kita lihat di aplikasinya seperti apa. Kemudian setelah kita harus mengetahui tentang query, nanti kita bisa menampilkan data. Dengan 4 fungsi ini yang paling sering digunakan oleh beberapa programmer ya. MySQL Page Array, Page Associate, dan Page Row, dan Page Object. Yang populer sekarang adalah ini. Tapi bukan berarti ini nggak bisa gitu loh ya. Karena ini kan dia dengan kompatibel dengan penulisan seperti object oriented dia menggunakan tanda gini. Ya. Ini contohnya, nanti Anda bisa jalankan ini di PHP Anda. Tapi tentu harus di penulisan struktur PHP-nya harus benar ya. Nggak bisa langsung variabel connect gitu ya. Harus ditandai dengan extensionnya PHP ya, kemudian dia buka dengan PHP gitu ya, dan ditutup dengan PHP gitu, oke? Nah, tentu ini akan jalan semua. Tapi meskipun demikian, kita akan cobakan nanti langsung dipraktekkan. Tugasnya nanti adalah Anda membuat tugas input kode akun 2 yang poin ini. Kode akun 2-nya ini, nama akun 2-nya ini.
Jadi ini yang diinput. Oke. Nah ini kan kode akun 1 ya. Ini kode akun 1. Nah yang Anda yang 2 nanti. Yang 1 akan kita praktekkan sekarang biar nanti bisa menjadi contoh di tabel akun 2. Oke. Nah sekarang kita masuk ke contohnya. Aktifkan lagi kembali Visual Studio Anda. Oke. Nah buat namanya biar nggak panjang praktikum aja deh. Praktikum 6.php gitu ya. Oke, nah ini ya. Nah, sekarang kita buka dulu. Kita buat dulu program PHP-nya ya, gitu. Oke, tutup. Nah, sekarang kita baca dulu. Kan tadi kita harus menghubungi server dengan MySQL ya. MySQL connect ya. Kita buat di sini variabel gitu. Kita buat connect. Nah, perhatikan. Connect gitu atau bahasa Indonesia aja silahkan gini ya. Ini kan variabel ya, connect. Nah, MySQL connect. Nah ini. Nah kemudian kita kutip 2. Nah ingat, kita menggunakan servernya tadi localhost gitu ya. Localhost. Kemudian yang kedua adalah hostnya adalah root ya. Kemudian passwordnya adalah kosong. Saya kebetulan kosong. Jadi cukup penulisannya seperti ini. Nah untuk bisa menampilkan perintah seperti ini ya, Anda bisa diinstal nanti PHP. Nah ini IntelliFans. Ini Anda install. Nah ini kita bisa deteksi if misalnya if connect gitu ya. If variable connect. Oke, berarti echo. Berarti server gitu ya. Server berhasil terhubung misalnya ya. Terhubung. Kemudian selain itu else server echo ya, echo. Kita buat lagi server gagal dihubungi gitu ya, gagal di. Oke. Nah, ini coba kita jalankan gunakan browsernya. Nah, di sini localhost praktikum AABW gitu, AABW praktikum 6.php enter. Nah, berarti berhasil ya, server berhasil terhubung. Oke. Nah, berikutnya kita pilih database. Berarti kita buat sini pilih database gitu ya, pilih database. Berarti variabelnya adalah MySQL gitu, MySQL ya. MySQL select DB. Oke, seperti itu. Kemudian di select DB kita tinggal menuliskan database kita tadi apa? Coba ya. Coba. Kemudian variabel koneksinya adalah connect. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita buat lagi if. Kita cek aja. If pilih database gitu. Ya, if pilih database. Nah, di sini kita buat echo database berhasil terpilih gitu ya. Kemudian selain itu adalah else. Selain itu kita buat echo. Ini pesan aja sebenarnya. Database belum tersedia gitu ya. Nah, sekarang kita simpan, jalankan lagi. Nah, ini ada warning di line 10. Coba. Line 10 itu line 10 ini. Ini sebenarnya karena mungkin MySQL sekarang sudah tidak kompatibel dengan MySQLi ya. Jadi sebaiknya memang nanti kalau versi terbaru pakai MySQLi, tapi sekarang kita pakai MySQL aja ya. Oke, nah seperti ini. Simpan lagi, simpan, kemudian kita jalankan lagi ya. Nah, oke, server berhasil terhubung, database berhasil dipilih. Jadi kita ganti ke salah ketik ya. Berhasil terpilih. Kemudian biar tadi dia nggak langsung ya, kita buat aja sini break ya. Echo break gitu. BR gitu dah. Nah, ini kita coba lagi. Jalankan, buka lagi. Nah, dia seperti ini, oke? Server berhasil terhubung, database berhasil terpilih. Oke, sekarang kita buat labelnya dulu nih ya. Kita buat labelnya ini membuat koneksi ke server. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan cara membuat ini kan hanya
Di situ Anda buat Ctrl Shift Slash gini. Pesan aja buat kita gitu ya. Sini kita buat memilih database gitu ya. Nah, sekarang kita membuat query. Sekarang kita membuat query. Nah, sekarang kita buat di sini misalnya namanya hasil gitu. Hasil kita buat tulis MySQL query gitu. Oke, MySQL query. Nah, di sini kita ketikkan select gitu. Kita buat huruf besar aja ya perintahnya. Select semua gitu. Strike from ya, TBL akun 1 gitu kan. Tadi namanya TBL akun 1 ya. Oke, ini bisa kita jalankan. Nah, sekarang sebelum kita jalankan, kita ambil baris MySQL untuk menampilkan ya MySQL page array gitu. Kan tadi ada kita belajar page array ya. Nah, ini contoh di sini tadi. Nah ini ya. Page array gitu kan, page associate, nanti kita coba semua. Oke. Nah, berarti yang kita masukkan di sini siapa? Hasil ya, hasil. Setelah itu kita titik koma. Nah, setelah kita buat match page array, tinggal kita menampilkan hasil dari query ini. Contohnya misalnya gini, kita menampilkan echo dengan menggunakan echo ya. Kita ketikkan baris gini, baris. Kemudian kita panggil nama akunnya. Nama akunnya tadi apa? Kode akun 1 gitu ya. Kemudian kita keluarkan juga nama akunnya ya, kita gabung. Oke. Sini nama akun berarti kita lagi baris, variabel baris gitu. Baris kita buat lagi kode nama akun 1 gitu ya, titik koma. Jalankan. Simpan, baru running, jalankan sini. Nah, ini udah muncul tuh database berhasil terpilih 1 Aktiva. Nah, untuk merapikannya ini kita bisa buat di sini break lagi dulu, ini copy sini ya. Udah cukup break gitu aja, kita jalankan. Nah, itu ya 1 Aktiva gitu ya. Nah, 1 Aktiva, tapi kan kita banyak tadi data kita sudah. Coba kita lihat data kita di sini. Udah ada 2 nih. Bagaimana cara menampilkan 2 atau malah menampilkan lebih banyak dari itu? Nah, sesuai dengan datanya lah gitu. Berarti kita bisa menggunakan kondisi while gitu ya. Nah, kondisi while kita tuliskan while gitu. While. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini tinggal kita copy aja. Ini MySQL page array ini kita copy gitu. Copy ya. Ctrl C gitu, pindahkan ke sini gitu. Nah, itu udah cukup. Nah, baru ini tetap kita copy, pindahkan ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, gini. Oke. Nah, ini udah cukup, udah jadi. Nah, ini tinggal kita tutup. Nah, gini. Oke. Tinggal kita jalankan ini, kita perhatikan ya, jalankan. Nah, ini udah muncul Aktiva 2 kewajiban gitu, tapi masih sebaris. Berarti kita butuh break lagi di situ kan. Nah, berarti kita gabung break di sini. Gabungnya gimana? Pakai ini aja ya. PR gitu kan. Oke. Kita jalankan. Nah, seperti itu. Kalau dia 2 data. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengupdate data? Nah, ini cara mengampilkan. Nah, sekarang sebelum kita membuat menampilkan data semua, kita tambah lagi dulu ya. Kita tambah dengan cara dari sini, boleh kita tambah. Nanti kita coba pindahkan perintah ini ke PHP gitu ya. Masukkan modal nih, perhatikan insert. Ini kodenya salah, ini kita masukkan 3, ini modal ya. Modal go. Nah, ini kita copy perintah ini. Nah, kita cek dulu. Ini struktur database-nya browser sudah ada 3 ya. Nah, sekarang tinggal kita coba dari perintah SQL tadi ke sini. Berarti dengan cara kita siapkan dulu MySQL query-nya ya. MySQL query gitu. Query gitu ya. Kemudian kita buat ini tutup kurung. Pastekan yang kita copy tadi. Nah, gitu. Udah jadi. Gitu aja. Nah, di sini perlu penyesuaian. Ini kan titik komanya di sini. Ya, berarti ini kita pindahkan. Ctrl X di akhir gitu. Ya. Udah. Oke, sekarang kita jalankan ya. Jalankan. Nah, enter. Nah,
database berhasil terpilih, udah masuk kan? Aktiva kewajiban modal. Oke. Yang keempatnya masuk lagi modal. Kenapa? Karena tadi kita nggak ganti nih, masih 3. Coba kita ganti 4 nih. 4 ya. 4 tadi kan kalau di dalam kita pendapatan ya. Pendapatan. Nah, kemudian kita copy lagi bisa. Oke, kita jalankan lagi. Nah, oke, replace. Nah, ini pendapatan udah masuk tuh. Nah, kita lihat di tabelnya. Tuh, udah masuk banyak. Ini beberapa kita buang. Di sini yang ingin saya jelaskan, bisa kita copy perintah di MySQL ke PHP, itu aja sebenarnya. Jadi kalau lupa gitu dicoba di sini. Ya, setelah tahu, nah bisa di copy aja. Oke. Ini kita delete satu lagi ya. Yang 3. Nah, ini kita rubah. Nah, contoh edit. Ini edit ya. Saya edit. Nanti kita gunakan di MySQL. Edit. Nah, ini jadi 5. Sini beban. Oke. Beban gitu ya. Nah, kan ini perintahnya. Update gitu. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini udah berubah beban ya. Ini udah berubah beban. Oke. Sekarang saya ganti dulu. Edit. Bebanku gitu. Nanti baru kita rubah. Go. Nah, ini saya pindah. Copy. Ctrl C. Kita cek dulu datanya. Ini udah bebanku ya. Sekarang kita rubah lagi menjadi beban. Tapi kita rubah dari PHP. Berarti di sini kita buat lagi. Nah, di sini kita ketik MySQL gitu. MySQL query gitu. Tag update. Nah, udah gitu. Nah, tapi di sini bukan bebanku, tapi beban saja. Tuh, delete nih. Oke. Nah, simpan. Nah, biar jangan ini ngopi lagi, yang di atas kita tutup pakai Ctrl+Shift/ gitu. Ya, berarti yang berjalan di sini hanya update-nya aja. Oke. Kita jalankan di dalam ini. Line 30. Masalahnya. Nah, ini salah. Ini titik komanya di sini ya. Nah, ini pindahkan nih. Itu aja yang salah ya. Oke, jalankan lagi. Nah, udah benar kan? Nah, ini bebanku. Oke. Jadi bebanku tadi hilang menjadi beban. Nah, jadi itu sekali lagi itu perintah. Begitu juga nanti dengan delete maupun ini. Oke, sekarang kita coba perintah delete. Perintah delete ya, berarti yang kita buka kan di sini. Ya, ini kita delete ya. Ini kita refresh sudah berubah nih beban tuh. Kita delete. Nah, ini yang di copy. Ctrl C. Nah, sebelum di delete nanti kita yang delete dari sana. Nih. Nanti beban ini hilang ya. Beban ini hilang, kita masukkan ke MySQL lagi perintahnya. Berarti MySQL query gitu ya. Query. Gini. Tab. Nah, delete. Nah, ini tanda tanyanya buang karena ini hanya perintah untuk ternary ya. Kita buang tanda tanya ini. Titik koma di sini. Udah, jalankan, simpan dulu baru dijalankan. Nah, ini bentar. Bentar lagi. Nah, hilang kan? Oke. Nah, intinya apa? Perintah MySQL tadi bisa kita gunakan secara sempurna di PHP. Jadi kalau lupa perintahnya bisa kita copy seperti itu, ya. Nah, sekarang berikutnya kita proses terakhir adalah bagaimana berbagai cara menampilkan data, ya. Nah, cara lain menampilkan data ini tadi kan kalau kita buat sini menampilkan dengan page array ya. Page array associate sebenarnya ini yang berhubungan karena kan barisnya kode akun gitu, jadi berasosiasi associate gitu ya. Nah, sekarang kita ganti, copy aja nih, menampilkan dengan cara di sini kita pakai numerik. Nah, match page array menampilkan dengan page array. Ini page ch gini ya, salah ini copy. Nah, tapi di sini numerik. Kalau numerik berarti indeks. Berarti di sini yang kita pakai apa? Bukan lagi kode akunnya gitu, langsung pakai 1. Kenapa? Karena kode akun itu berada di nih, lihat tuh, kode akun berada di kolom kedua.
kolom kedua berarti dia kalau indeks kan mulai dari 0, berarti ID indeks 0, kode akun 1, indeks 1, nama akun 1, indeks kedua. Berarti yang kita panggil indeks 1 dan di sini indeks 2. Oke, sorry. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Sama nggak hasilnya? Nah, sama ya, nggak berubah. Tuh, muncul semua. Oke. Nah, sekarang selain itu kita lagi menggunakan numerik sudah. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Kita menggunakan selain numerik row ya, perintah page row. Ini associate sudah, row. Oke, sekarang kita coba yang row. Ini kita tutup dulu ya. Ini kita pastikan jalan nggak nih ya. Kita jalan enggak. Sama ya. Sekarang kita ganti. Nah, ini copy lagi, taruh di bawahnya di sini. Nah, di sini jangan page array tapi row. Row pakai indeks bisa ya. Seperti ini, tetap sama. Nah, sekarang kita ganti lagi dengan pola. Nah, ini kita tutup dulu. Oke, jalankan lagi ya. Nah, sama ya. Sekarang kita tampilkan lagi data dengan menggunakan associate di sini. Ini. Jadi yang row-nya kita ganti dengan gini ya. Berarti ini kita tutup. Associate ini kita panggil dengan menggunakan kode akun. Ini ya. Enggak dengan indeks. Jadi sini kode akun 1. Ini juga nama. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, enggak ada perubahan ya. Kita jalankan lagi dengan metode objek. Nah, terakhir ya. Ini saya copy dulu. Ctrl C gitu baru saya tutup. Objek. Dengan objek di sini berarti ganti associate dengan objek. Nah, ini objek hasil. Nah, kalau objek hasil dia penggunaannya caranya dengan menggunakan gini. Kode akun gitu. Kode akun 1. Kemudian ini kita tulis lagi dengan baris. Nah, di sini nama akun ya. Nama akun 1 gitu. Oke. Simpan. Kemudian kita jalankan. Nah, sama aja ya. Oke, dia tidak berubah. Oke. Jadi prinsipnya query tadi sama aja tapi cara proses pemanggilannya aja beda. Bisa dengan menggunakan objek seperti ini. Kita ketik kode akun 1 gitu ya. Dengan tetap perintahnya adalah sama yaitu baris ya, variabel baris akan menampung MySQL page object hasilnya ditampilkan di variabel baris sehingga tinggal kita panggil dengan menggunakan echo baris kode akun 1 dan baris nama akun 1. Oke. Nah, tugas selain tadi yang saya jelaskan sebelumnya pada saat tugas itu, Anda tugasnya sekarang memasukkan data ini ke dalam tabel. Ctrl Shift Slash gitu ya. Jalankan. Nah, ini masukkan ke dalam tabel. Berarti kan di situ nanti tabelnya ada nomor, nama akun gitu kan. Jadi ada dibuat nanti yang ini di atas labelnya itu kode akun baru nama akun gitu. Oke. Demikian ya, mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa dipahami. Selain tugas tadi buat tabel, ini juga tugas, yaitu tugas Anda adalah menambah data kode akun 1 dan kode akun 2. Dilengkapin ya. Oke. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.